sampai wal mu'minun. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syakul lahu ajrun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali dapat lanjutkan tadabbur surat Al-Mudaththir. Kita masih berada di ayat yang panjang, yaitu ayat 31. Di ayat 31 kemarin kita melihat bagaimana respon, ya, bagaimana respon pertama allazina kafaru, allazina amanu, kemudian utul kitab, ya kan? Jadi ada 3 kemarin itu. Orang kafir, orang beriman, ahli kitab dalam merespon alaiha tis'ata asyar, bahwa penjaga neraka itu, neraka sakor itu ada 19 malaikat. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kafir menjadikan itu sebagai fitnah. Orang yang diberi kitab bertambah yakin, orang beriman bertambah keimanan. Ada titik temu antara orang beriman dengan yang diberi kitab. Kedua-duanya sama-sama tidak ragu, wala yartaba. Ya, ada benang merah antara ahli kitab dengan orang-orang yang beriman. Wala yartaba. Mereka sama-sama tidak ragu. Sama-sama tidak ragu berarti sama-sama yakin, kan gitu. Baik, sekarang waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun.
Kalau tadi di ayat sebelumnya saya sebutkan titik temu persamaan antara ahli kitab dan orang yang beriman kan? Sama-sama tidak ragu. Nah, di awal ayat ke-31 ini sudah disebutkan orang kafir itu menjadikan angka 19 itu sebagai fitnah. Ya. Kemudian dimunculkan lagi orang keempat berarti di sini. Kafir, beriman, ahli kitab. Sekarang yang keempat adalah fi qulubihim maradun. Orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Ini alladzina, orang-orang yang fi qulubihim, dalam hati mereka maradun, penyakit. Ini satu garis ini. Wal kafirun, kemudian waw jamak menggabung dan digabung dengan kafirun. Jadi kalau tadi sebelumnya itu orang yang ahli kitab punya kesamaan dengan orang yang beriman. Sekarang orang kafir punya kesamaan dengan orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Gitu. Ini li i a. Huruf ya di sini. Ya di sini asalnya dia kan? Dia. Kalau tidak salah saya Sabtu yang lalu kita juga sudah bahas. Kalau jumlah fi'liyah, ingat? Kalau kalimat yang dimulai dengan fi'il, maka fi'ilnya boleh tunggal, fa'ilnya boleh jamak. Boleh jamak atau jamak? Boleh jamak. Boleh jamak. Ya, kalau tunggal dengan tunggal memang sudah pasangan. Ya, tunggal dengan tunggal sudah pasangan. Ini tunggal fi'ilnya, fa'ilnya jamak. Nah, di sini yaqulu, asal katanya yaqulu, dia berkata. Tapi karena di depannya ada huruf li, lam ta'lil, berarti agar, li yaqula, jadi baris fathahnya ini karena ada li-nya. Li yaqula, agar dia berkata. Kita tahan dulu dianya tadi. Siapa dianya dalam ayat ini? Allazina fi qulubihim maradun wal kafirun. Orang yang dalam hati mereka ada penyakit dan orang kafir. Jadi kalau menerjemahkannya, dan ini yang pertama, agar, yang kedua, baru sini, agar orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit dan orang-orang kafir, balik lagi ke sini, yang ketiga, berkata. Jadi setelah huruf lam ta'lilnya, lam yang berarti agar tadi, kita ujung kehubungkan dulu dengan subjeknya. Subjeknya tadi ada dua, fi qulubihim maradun, kemudian wal kafirun. Ya, jadi orang kafir dan orang yang dalam hati mereka ada penyakit itu punya titik temu di sini. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafirun, dan agar orang yang dalam hati mereka ada penyakit dan orang kafir berkata. Ini karena ini jumlah fi'liyah. Apa katanya? Madza aradallah,
Madza aradallah? Ini pertanyaan. Madza, apakah yang? Madza sama dengan mahaza. Ya, madza sama dengan mahaza. Apa ini? Tapi yang dimaksud di sini, madza, apakah yang? Aroda fi'il, Allah fa'il. Aradallah, Allah kehendaki. Allah kehendaki. Jadi madza aradallah, apakah yang Allah kehendaki. Bihadza masala, ini asal katanya hadza masalun. Hadza masalun. Karena dia di sini sebagai objek, maka barisnya berubah menjadi an. Kalau dia berdiri sendiri, hadza masalun. Ini perumpamaan. Subjeknya Allah, kata kerjanya aroda, ini objek. Jadi madza aradallah, apakah yang Allah kehendaki, bihadza masalah, dengan perumpamaan ini. Perumpamaan yang dimaksud apa? Perumpamaan yang dimaksud di sini apa? Ayat sebelumnya yang mana? Yang perempatan 19 itu. Angka 19. Ya, berkaitan dengan angka 19. Ya, berarti balik lagi ke ayat 30 kan ini? Berarti balik lagi ke ayat 30. Alaiha tis'ata asyar, padanya terdapat 19 malaikat. Padahal secara sendiri-sendiri sudah disebutkan 3 kelompok. Bagi orang kafir jumlah itu menjadi fitnah. Bagi ahli kitab tambah ya yakin. Bagi orang beriman jumlah itu menambah keimanan mereka. Orang yang beriman dan ahli kitab bertemu sama-sama bahwa berkaitan dengan angka 19 mereka tidak ragu. Kemudian dimunculkan orang keempat, yaitu fi qulubihim maradun. Sikap orang keempat ini karena memiliki kesamaan dengan orang kafir langsung digabung di sini. Wal kafirun. Apa sikapnya? Mempertanyakan. Kan kalau bahasanya ini, madza aradallah bihadza masala, apakah yang Allah kehendaki dengan perumpamaan ini? Berarti judulnya mempertanyakan. Jadi dalam potongan ini ada 2 kata kerja kan? Kata kerja yang pertamanya berkata, kata kerja keduanya aroda, menghendaki. Saya ulang. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun. Kita sudah langsung hafal fi qulubihim maradun. Al-Baqarah awal kan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Al-Baqarah awal. Dalam hati mereka ada penyakit. Wal kafirun, dan orang kafir. Waw ini waw jama', menggabung antara allazina fi qulubihim maradun dengan kafirun. Maka berarti ini subjeknya 2 ini. Kata kerjanya yakul, berkata.
dan agar orang yang di dalam hati mereka ada penyakit dan orang kafir berkata. Apa katanya? Madza aradallah? Apakah yang Allah kehendaki bihadza masalah dengan perumpamaan ini? Dan ini bukan yang pertama kita temukan dalam Quran pertanyaan seperti ini. Kita tambah ini sedikit. Surat Al-Baqarah ketika Allah membuat perumpamaan nyamuk. Masih ingat? Ba'udatan kan? Kemudian ayat 26 ya. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Ya kan? Dan adapun orang-orang kafir mereka mengatakan, apakah yang Allah kehendaki dengan perumpamaan ini? Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Jadi sesuatu itu berkaitan dengan dua hal tadi. Ada dengan sesuatu kejadian atau satu berita dari Allah itu orang mendapat hidayah, ada yang sesat. Mendapat hidayah dan sesat ini tergantung dari latar belakang mereka. Tergantung dari sudut mereka melihat. Jadi kalau saya melihat ada kekonsistenan, keistiqomahan orang-orang kafir dalam melihat hal-hal seperti ini. Mereka nggak berubah itu, tetap mempertanyakan, madza aradallahu bihadza masalah. Atau dengan bahasa lain, dari dua kasus ini saja kita bisa menjadikan satu kesimpulan. Perumpamaan apapun yang disampaikan oleh Allah dalam Quran, karena memang dasarnya kafir, nggak percaya, maka pasti mereka akan jawab dengan bahasa yang sama. Madza aradallahu bihadza masalah. Apa sih yang Allah kehendaki dengan perumpamaan ini? Nah, bagi orang beriman justru sebaliknya. Dengan perumpamaan itu dia berusaha untuk mencari tahu. Ya, mencari tahu. Karena cara berpikirnya begini. Apa yang disebutkan dalam surat Ali Imran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Karena latar belakang orang mukmin itu melihat bahwa tidak ada yang Allah ciptakan ini yang sia-sia. Artinya adalah setiap yang terjadi, setiap yang terwujud pasti punya hikmah, pasti punya tujuan. Kewajiban kita lah untuk mencari tujuan itu, bukan mempertanyakan, gitulah. Betul? Bukan mempertanyakan. Misalnya Allah membuat perumpamaan yang baik itu dengan lebah. Kehidupan yang baik itu dengan lebah. Iya, an-nakhl. Dia mengambil intisari dari pepohonan tanpa merusak bunganya, dibuatnya sarang, ya, kemudian madunya bermanfaat bagi manusia. Itu contoh. Nah, bahkan banyak para ulama mendalami contoh itu. Bahkan ada lagi contoh apa? Perumpamaan orang-orang yang musyrik. Apa perumpamaan orang yang musyrik yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Surah Al-Ankabut. Ya. Kamatsalil ankabut. Wa inna ahwanal buyut la baitul ankabut. Perumpamaan orang-orang yang menyembah banyak Tuhan itu, yang menyekutukan Allah itu, disebut oleh Allah seperti rumah atau sarang laba-laba.
Wa inna ahwanal buyut, dan sesungguhnya rumah yang paling rapuh itu adalah labaitul ankabut, adalah sarang laba-laba. Rumah artinya tempat untuk kita istirahat, tempat untuk berlindung. Berarti Tuhan-Tuhan yang kita sembah itu untuk bisa melindungi diri kita. Nah, sementara perlindungan-perlindungan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu tadi, bagaikan tadi sarang laba-laba itu. Susah payah dia dengan air liurnya menjalin sedemikian indahnya. Hanya karena satu daun yang jatuh, itu roboh. Hanya satu ranting kecil yang jatuh, rumahnya roboh. Nah, ini dicari orang sampai kemudian orang menemukan. Tadi, jadi membaca setiap perumpamaan al-amsal fil Quran, perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran itu berangkat dari cara berpikir orangnya. Tapi kalau sudah dilandasi oleh ketidakpercayaan, ya, nah pasti kalimatnya bakalan sama sebanyak apapun perumpamaannya. Madza aradallahu bihadza masalah? Apa sih maksudnya Allah buat begini? Nah, orang mukmin apa landasannya tadi? Meyakini bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, tidak ada yang Kau ciptakan yang sia-sia. Pasti punya tujuan, pasti punya maksud. Itu. Sampai situ paham? Nah, di sini kita kembali ke ayat bahwa titik temu antara orang yang di dalam hati mereka ada penyakit dengan kafirun, orang-orang kafir, sama-sama mempertanyakan, ya, mempertanyakan. Madza aradallahu bihadza masalah. Bisa dipahami ayat ini? Yang jelas ayat ini di dalamnya ada dua kata kerja. Ya, kata kerja yang pertama yaqul fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Sementara kata kerja keduanya arada. Fi'il apa itu? Madi. Mudhari'nya apa? Jawabannya sih udah benar. Madi. Aroda yuridu. Kan banyak banget. Kali ini paling gampang lah kita, iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah telah berkehendak, kan itu madhi. Sementara di sini yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata. Al-Baqarah. Yuridu, ya, menghendaki. Masdarnya apa? Iradah. Iradah artinya kehendak. Kan kita sering mendengar kodrat dan kodrat dan iradat. Kudrah itu kadar kapasitas. Iradah itu kehendak. Oke. Tambah aroda yuridu iradah. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafirun. Kita sambung di sini supaya selesai dulu subjeknya, kan? Karena ini subjeknya dua ini. Jangan kita berhenti di sini. Nanti terkesannya subjeknya cuma satu. Kenapa? Karena di sini ada wa. Ya. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafirun. Ya. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun
waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafirun. Ya, 1 2 3. Bahasa Indonesianya dulu. Dan agar orang yang di dalam hati mereka ada penyakit dan orang kafir berkata. Bahasa Arabnya, waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafirun. Ya, 1 2 3. Apa yang dikatakan oleh dua orang ini, apakah yang Allah kehendaki dengan perumpamaan ini? Madza aradallahu bihadza masala. Ya, madza apakah yang Allah kehendaki dengan perumpamaan ini? Hafal? Hampir. Ini saya dari semalam pulang dari Kosambi, agak lagi kurang fit ini. Subuh tadi pun juga dipaksakan bolak-balik, badan agak gontai ini. Maka lebih banyak pegangan sama duduk biar jangan tumbang. Ya, jadi sekarang kan musimnya panas banget. Saya itu memang bandel ya, saya paling nggak suka pakai jaket gitu. Kemana-mana pun saya pakai motor, nggak pernah pakai jaket kecuali kalau hujan. Udah diingatkan sama anak sama istri, tapi ya memang bawaannya badan saya tuh gerah aja gitu. Lebih simpel begini. Sementara di jalanan itu karena ada debu. Ini kemarin malah di komplek Interkota. Interkota tahu? Kalideres. Jadi di Interkota itu satu komplek muslimnya cuma 6 orang, pribuminya cuma 6, sisanya Chinese. Syukur saja di situ ada sekolahan Islam dan sekolahan itu punya masjid, ya. Jadi banyak orang yang dari luar yang datang ke situ. Pertama alasan parkir. Itu kan kalau jalan Kosambi itu, masya Allah, saya belum menemukan jalan sepadat itu. Susah banget, motor aja susah. Nah, itu saking padatnya di daerah Kosambi itu. Nah, jadi karena masjid ini punya lapangan yang luas untuk parkir, sehingga orang banyak sholat di situ. Walaupun kalau nggak mengharapkan orang dari komplek itu, muslimnya cuma 6 orang, pribumi cuma 6 orang. Ini jadi minoritas di lingkungan kita gitu. Satu lagi yang di masjid, yang satu lagi masih di Kosambi juga. Itu biasanya saya malam Jumat saya ngajar di sana. Itu di Al Muhajirin, Kosambi ujung. Sama juga. Itu 50-50.
50% pribumi dengan non pribumi gitu. Jadi di daerah-daerah Kalideres, daerah sana itu sudah pribumi sudah pada tergusur semua. Komplek interkota itu kan. Nah pulang dari situ tuh mulai berasa badan, ya. Gitu. Sampai ke Kapling DKI itu macetnya luar biasa. Dari rumah Bu Ucuk, perapatan rumah Bu Ucuk, masa motor nggak bisa jalan, kan lucu. Apa ini? Oh tahu-taunya orang keluar dari gereja kan malam Jumat Agung kan. Saya kira ada tabrakan atau apa. Nah dari gereja itu ke sininya begitu juga, karena ada yang arah ke sini, ada yang arah ke sana. Jam 9:30 malam itu kayak apaan tahu, macetnya luar biasa. Baru orang baru keluar dari ini Jumat Agung ya, kalau nggak salah kemarin Jumat Agung. Kita Jumat Barokah kan begitu ya. Jumat Barokah kayak itu setiap Jumat kita malah. Yuk kita kembali lagi. Dan agar orang yang dalam hati mereka ada penyakit dan orang kafir berkata, apa kata mereka? Apakah yang Allah kehendaki dengan perumpamaan ini? Hafal? Yuk. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafirun madza aradallahu bihadza masala. Alhamdulillah. Kadzalika yudillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Kalau bahasa ininya itu begitu, ujiannya di situ itu. Ya. Benar enggak cara memandangnya? Allah hadirkan saja satu. Terujilah siapa yang beriman dan siapa yang tidak. Maka kita lihat ayatnya, kadzalik. Ka seperti zalika itu. Kadzalik seperti itu, atau bahasa kitanya demikian itulah. Demikian itulah. Yudillu. Ada dua di sini, berarti dua kata kerja yang dilawankan. Yang dilawankan. Pertama yudillu, kedua yahdi. Dhalla yadhillu.
adalla yudillu. Sementara itu hada yahdi. Dhallah sesat. Dhallah sesat. Mudhari'nya yadhillu. Kalau adalla menyesatkan. Karena di sini sudah tambahan alif kan? Tambahan alif awalan me sama akhiran an. Kalau dhalla sesat, adalla menyesatkan. Mudhari'nya yudhillu, dia menyesatkan. Hada, dia memberi petunjuk. Yahdi, dia akan memberi petunjuk. Kita balik ke sini lagi. Yudillullah ini fi'il mudhari', ini fa'il. Ini fa'il. Ini fi'il mudhari'. Fa'ilnya di mana di sini? Kembali ke sini lagi. Fa'il di sini lagi. Wa yahdi, dan dia memberi petunjuk, dianya nggak perlu disebutin lagi karena sudah disebutin di sini. Kadzalika, demikian itulah. Nah, yang menjadi penting bagi kita orang tadabbur adalah ketika menyebut kadzalik ini betul-betul sudah harus tergambar oleh kita. Ini menunjuk kemana? Kadzalik ini menunjuk dari awal ayat 31 sampai terakhir tadi. Apa terakhir tadi? Maza aradallahu bihaza masalah kan? Jadi dari awal ayat 31 ma ja'alallah sampai di sini. Nah, itu keseluruhannya itu. Berkaitan dengan sikap 4 orang. Kasusnya cuma satu. Alaiha tis'ata asyar. Bagi penjaga neraka Sakor itu ada 19 sikap 4 orang. Kafaru, amanu, utul kitab, fi qulubihim maradun. 4 orang ini. Dengan sikap-sikapnya, Ada yang menjadi fitnah bagi orang ahli kitab, bertambah yakin, orang beriman bertambah keimanan. Ahli kitab dan orang yang beriman sama-sama tidak ragu. Orang kafir dan orang yang hati mereka ada penyakit mempertanyakan. Kadzalik, demikian itulah. Bisa dipahami? Jadi demikian ini ini tergantung kepada pemahaman kita atas ayat sebelumnya. Semakin faham kita ayat sebelumnya, maka ketika kita menyebut kadzalik ini tergambar semua, tinggal menguraikan yang tadi. Demikianlah yudillullah, Allah menyesatkan. Mayyasha, orang yang atau siapa, yasha, dia kehendaki. Dia ini kembali lagi ke sini. Wa yahdi, dan dia akan memberi petunjuk. Mayyasha, orang yang dia kehendaki. Jadi berkaitan dengan mendapat petunjuk atau sesat, munculkan aja satu.
Kita contohkan kasus yang paling besar yang sudah kita bahas di awal surat ini. Walid bin Mughirah. Kan itu. Walid bin Mughirah itu kalau ibarat orang perjalanan, pertama dia sudah mulai menemukan titik terang. Bahwa Quran ini benar, ini bukan buatan Muhammad, ini pastilah di luar dari kemampuan Muhammad. Ini luar biasa. Itu punya titik terang. Tapi karena faktor-faktor lainnya, dia balik lagi ke gelap. Sampai hari ini coba kita lihat berapa banyak orang yang menjadi muslim taat, ya, karena menemukan hidayah di balik sesuatu, dan itu melalui proses pencarian, perenungan, pemikiran. Yang selama ini kita salah pahami adalah bahwa hidayah itu sesuatu yang merupakan pemberian gratis, yang kayaknya cuman kayak seperti sembako, tiba-tiba diacak, ini dikasih gitu. Padahal kita lihat tadi tidak. Itu adalah orang sesuatu yang berbuat, dan berbuatnya tadi dinilai lagi pijakan awalnya itu benar atau tidak, sehingga kalau pijakan awalnya benar pasti hasilnya akan benar, dan situlah dia akan mendapatkan hidayah lebih banyak. Apalagi kalau dihubungkan dengan perumpamaan-perumpamaan tadi. Coba kita lihat misalnya Al-Baqarah, innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nyamuk kan, perumpamaan nyamuk. Itu ayat sudah sekian banyak ahli yang meneliti berkaitan dengan nyamuk. Berapa banyak buku yang diterbitkan dari situ, berapa banyak orang yang mendapat pengetahuan dari situ. Nah, begitulah caranya Allah memberi petunjuk. Tapi kalau dari awalnya sudah tidak percaya, apa sih gunanya Allah buat nyamuk, bikin ada penyakit aja? Itu cara berpikir alladzina kafaru atau alladzina fi qulubihim maradun. Ya. Jadi bagi kita yang kalau kita tidak tahu, jangan kemudian kita mempersalahkan. Yang perlu kita cari adalah bahwa ini pasti banyak manfaatnya, banyak rahasianya. Cuman saya belum ketemu. Nah, itu jujur itu namanya. Ya, itu jujur namanya. Melihat segala sesuatu dengan kejujuran. Ngapa sih Allah begini? Yang jelas pasti untuk kebaikan manusia. Cuman kita belum nemu. Maka dalam ilmu tadi, jangan karena kita belum ketemu lantas kita mengatakan tidak ada. Betul? Gitu. Kadzalika yudillullah. Jadi kalau bahasanya sederhana, gampang banget menyeleksi manusia ini. Munculkan aja satu kasus. Ada yang dapat hidayah, ada yang dapat petunjuk, ada yang sesat. Itulah ujiannya. Kadzalika yudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Kadzalika yudillullahu man yasha' yudillu dot ya yudillullah kan yang agak berlidah kita berlibut-libut kan di sini nih lullah kan gitu. Kadzalika yudillullahu man yasha' kadzalika yudillullahu man yasha'
man yasha. 1 2 3. Kesimpulannya satu persoalan saja bisa melahirkan dua orang, ya, bisa melahirkan dua sikap. Ada yang yudillu, ada yang yahdi, ya. Ini yang biasa kita dengar di pembukaan orang-orang. Oh iya. Mayyahdillahu fahuwal muhtad. Itu kita temukan juga dalam surat Kahfi kan? Mayyahdillah fahuwal muhtad wa mayudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Siapa yang disesatkan maka dia tidak akan menemukan pelindung yang bisa memberinya petunjuk. Yuk, demikian itulah kadzalika. Yuk. Kadzalika yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Ya, 1 2 3. Alhamdulillah. Ada kata baru nggak? Ya'lamu sudah kan? Mengetahui. Ininya ini. Ya. Berarti dia. Ma ini ada ilah. Maka ma-nya berarti tidak. Junud. Junud itu jamak dari jundun, tentara. Jundun, tentara. Jamaknya junud, tentara. Wa ma ya'lamu, ma tadi karena di ujungnya ada ilah maka ma-nya berarti tidak. Wa ma ya'lamu, dan tidak mengetahui, junuda. Jadi kalau ininya kata kerja, maka ininya adalah objek. Ini adalah objek.
Subjeknya adalah dia. Wa ma ya'lamu, dan tidak mengetahui, junuda rabbika, tentara Tuhanmu, illahu, kecuali dia. Dianya kembali ke mana? Rabbika. Bapak Ibu sekalian, coba kita perhatikan. Dari cerita awal ayat 30 sampai ke 31, tadi saya rasa kita paham ya. Kasus awalnya adalah jumlah malaikat 9 kan, 19 kan? Dari jumlah malaikat itu kemudian berkembang soal bagaimana reaksi. Ya, reaksi. Dari sekian reaksi itu kemudian Allah beri garis globalnya saja. Demikianlah Allah memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki, dan demikianlah Allah sesatkan siapa yang Dia kehendaki. Sampai situ paham? Nah, sekarang di ujung ayat muncul lagi kata baru di sini, junud. Apa tadi junud? Tentara. Nah, yang pertanyaan saya adalah ini hubungannya apa? Satu-satunya yang terdekat adalah bahwa yang 19 itu malaikat penjaga tadi itu disebut dengan junud, tentaranya Allah. Ya, ini yang saya maksud. Begitu cara mengambil kesimpulan dalam setiap ayat itu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu illahu, kecuali hanya Dia. Mau dia buat 1, mau dia buat 19, mau dia buat sekian banyak. Sehingga kalau kita sudah berangkat dari sini, maka adalah sia-sia kalau kemudian mempertanyakan, "Madza aradallahu bihadza masalah?" Kan Allah yang lebih tahu. Keren, ya. Diselesaikan satu-satu persoalan, tadi ditutup. Demikianlah Allah menyesatkan, demikianlah Allah memberi petunjuk. Kemudian diberikan rambu-rambu lagi. Tidak ada yang mengetahui tentara Allah kecuali hanya Dia. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Ya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. 1, 2, 3. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Lagi. Alhamdulillah. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Wa ma hiya
Ini sama di atas, ada ma, ada ilah. Tidak. Wama dan tidak. Nah, hiyanya kembali ke mana nih? Neraka Sakor. Iya? Oke. Dia perempuan. Kalau jumlahnya tadi, jumlah 19-nya tadi malah disebut laki-laki kan? Disebut laki-laki. Ya, itu. Malah di sini wa mahia, dan tidaklah dia itu, artinya neraka Sakor dengan segala cita yang disebutkan tadi, illa kecuali zikra lil bashar, peringatan. Bagi siapa? Bashar. Nah, itu dia kata kuncinya. Jadi mengingatkan orang di kelompok ini, di kelas ini, kelas bashar, itu harus dengan ini nih. Walau bashar itu manusia, tapi dia tidak bisa diganti kalimatnya dengan annas, tidak bisa diganti dengan insan. Ya, tidak bisa diganti dengan annas, tidak bisa diganti dengan insan. Artinya adalah bahwa memberi peringatan kepada orang itu berbeda. Cara mengingatkan seseorang itu berbeda sesuai dengan, kalau bahasa kitanya, tingkat intelektual. Sebenarnya bukan kedudukan, tingkat intelektual. Gitu. Saya sudah pernah sampaikan ucapan Nabi, khatibin nas ala qadri uqulihim. Khatibin nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai kadar akal mereka. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Khotib itu berbicara atau menceramai atau menjelaskan. Khotobah itu asal katanya berbicara. Kalau khotib itu artinya orang yang berbicara. Pembicaraan jadinya khutbah. Ya, khutbah itu bahasa Indonesianya adalah pembicaraan. Orang yang berbicara atau si pembicaranya disebut khotib. Arah pembicaraan, objek yang akan disasar dengan pembicaraan itu namanya khitab. Dari akar kata yang sama. Ya? Hampir sama. Dari huruf khotoba. Nggak bisa. Beda. Kallama misalnya juga tidak bisa. Qala, kallama kan sama-sama berkata.
khotoba juga berkata. Ya, ini masing-masing punya perbedaan. Sehingga walaupun dia punya arti yang sama tapi tidak bisa digantikan. Misalnya di sini ala qadri ukulihim, misalnya berbicara atau qala, ya, kulin nas misalnya, kallimin nas, nggak bisa. Khatib, ya. Nah, satu di antaranya yang saya tahu